ke Indonesia. Pekan ini BEI menghentikan perdagangan selama 3 hari berturut-turut karena indeks harga saham gabungan yang anjlok secara dramatis. Rupiah pun ikut terseret sentimen negatif mendekati level Rp10.000 per dolar. Masyarakat pun khawatir telah terjadi krisis moneter seperti yang terjadi di tahun 1998 lalu. Ada apa di balik suspensi perdagangan di lantai bursa, dan apakah memang murni imbas dari Wall Street atau ada kepentingan segelintir investor yang memanfaatkan situasi krisis global ini? Benarkah sudah terjadi krisis di Indonesia? Malam ini Metro TV menghadirkan dialog khusus menghadapi krisis global. Krisis global mengancam Indonesia. Jika krisis di negara berkembang seperti Thailand saja di tahun 1998 sanggup memporak-porandakan perekonomian Indonesia, maka sulit dibayangkan Indonesia tidak akan terpengaruh oleh krisis finansial yang kini sedang terjadi di Amerika Serikat. Gejalanya sudah terasa. Bursa Efek Indonesia anjlok 50% dari posisi tertingginya. Bahkan pekan ini, otoritas bursa menghentikan perdagangan di BEI karena dalam sehari saja indeks harga saham gabungan ambrol 10%. Benarkah langkah BEI murni akibat dampak krisis finansial di Amerika Serikat? Atau hanya ulah spekulan tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum krisis Wall Street ini untuk mengeruk keuntungan besar sekaligus menghancurkan bursa Indonesia? Atas situasi buruk ini, pemerintah langsung mengeluarkan jurus-jurus penangkal krisis. Beberapa langkah sudah disiapkan. Pemerintah pun masih yakin bahwa situasi sekarang sangat berbeda dengan situasi di tahun 1998. Namun, pada saat yang sama, selain kejatuhan bursa, saat ini juga terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga tak sanggup menolong rupiah. Tinggal satu lagi yang belum terjadi, yaitu penarikan dana perbankan secara besar-besaran seperti yang terjadi di tahun 1998. Disinilah kelebihan Indonesia. Boleh saja di Amerika dan Eropa terdengar lonceng kematian puluhan bank, tapi tidak di Indonesia. Sebab bank-bank di Indonesia tidak menaruh dananya di subprime mortgage yang menjadi biang keladi krisis global. Sektor real juga cukup terselamatkan. Beruntung, ekspor barang manufaktur Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pasar Amerika. Masih terlalu pagi untuk mengatakan Indonesia mengalami krisis ekonomi. Saat ini yang terjadi adalah kepanikan luar biasa pasar saham yang berimbas pada citra stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan modal kesehatan perbankan dan sektor real yang masih berjalan normal, sudah seharusnya lah Indonesia bisa berdiri tegak, siap menghadapi badai krisis finansial global ini. Semoga saja. Dan pemirsa, untuk mengawali dialog khusus kita untuk malam hari ini, saat ini kita telah tersambung dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Eri Firmansyah. Selamat malam, Pak Eri. Selamat malam. Ya, Pak Eri, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Eri, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan kembali apa alasannya Bursa Efek Indonesia hari ini belum dibuka kembali? Ya, alasannya karena kita melihat bahwa situasi pasar itu semakin tidak menentu. Jadi kemarin memang sudah diputuskan akan dibuka sambil melihat kondisi pasar dunia, karena kemarin kita melihat bahwa pasar Asia Pasifik itu sudah kembali membaik. Kita berharap bahwa semuanya akan berjalan seperti sedia kala. Nah, ternyata pada malam hari sampai pagi hari Dow Jones itu anjlok dengan sangat signifikan. Nah, kemudian kita lihat pasar-pasar Asia Pasifik pun anjlok dengan sangat signifikan, seperti Nikkei sudah sampai minus lebih dari 10%. Kita lihat Kospi juga seperti itu. Kemudian kita lihat Singapura, Hang Seng. Tidak para pelaku pasar menghubungi kami, hampir semuanya minta bahwa pasar kita ditutup. Tapi memang tidak semudah itu untuk menutup. Kita harus berkonsultasi dengan Ketua Bapam dan Menteri Keuangan seperti apa. Dan juga kita apakah sudah ada kepastian kapan akan dibuka kembali? Insya Allah hari Senin, bahwa sekarang ini kita sedang menyiapkan semua aturan-aturan seperti aturan buyback-nya, terus kemudian dana investasi pemerintah seperti apa, dengan tujuan untuk menggalang dana untuk bisa membeli saham-saham yang sudah murah tersebut. Ya, bagaimana dengan pelanggaran atau aksi atau tindakan pelanggaran yang disinyalir terjadi di lantai bursa? Bagaimana tindakan selanjutnya? Ya, kami sedang melakukan pemeriksaan saat ini, dan
Untuk itu kita akan memeriksa semua transaksi perdagangan mulai dari hari Senin atau minggu sebelumnya, dengan harapan kita bisa mendapat atau menemukan transaksi yang ilegal yang memang dilarang. Bagaimana kita ketahui, short selling tersebut di seluruh dunia sudah dilarang, tapi memang praktek itu nikmat tapi dan susah juga untuk dibuktikan. Dan ini yang kita coba. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita. Saat ini saya telah berada di Grand Studio. Ada narasumber di sini yang bergabung bersama saya dalam meja bundar. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada dari kalangan perbankan yang hadir, Ibu Afiliani. Selamat malam, Ibu Afi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga dari Ketua 2 Himpunan Pengusaha Muda, Silmi Karim. Selamat malam, Pak Silmi. Dan juga dari Panitia Anggaran, Bapak Enggar Tiasto Lukito. Selamat malam, Pak Enggar. Dan juga dari Kadin, Bapak Rahmat Gobel. Selamat malam, Pak Rahmat. Dan juga pengamat ekonom Standard Charter, Bapak Fauzi Ihsan. Selamat malam, Pak Fauzi. Dan juga Bapak Michael Stevens dari Asosiasi Emiten Indonesia. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Eri Firmansyah. Saya ingin minta tanggapannya terlebih dahulu kepada Bapak Michael. Bapak Michael, apa prediksi Anda? Apa yang akan terjadi apabila perdagangan di lantai bursa resmi dibuka pada hari Senin nanti? Mungkin kalau kita bicara, mungkin kalau Mbak tadi menanyakan untuk memprediksi apakah naik atau turun, agak sulit ya. Dalam kondisi seperti ini, tentu kecenderungannya trennya masih menurun. Tentu yang kita harapkan trennya berbalik, itu reversalnya terjadi. Tadi dikatakan apakah hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup atau belum. Sekali lagi, pasar itu sebenarnya supply and demand. Sekarang lebih banyak supply daripada demand. Ya, jadi supply-nya dari mana? Yeah. Yang kita harus identifikasi adalah supply-nya tentunya kebanyakan sebenarnya adalah terimbas daripada krisis subprime di Amerika yang mengakibatkan beberapa institusi runtuh. Nah, tentunya banyak institusi-institusi di luar negeri tersebut memerlukan katakanlah dana. Jadi cabang-cabang ataupun portofolio mereka yang di luar negeri mereka harus likuidasi. Jadi apa yang terjadi? Apakah itu bisa menjelaskan apa yang terjadi di lantai bursa selama 2 atau 3 hari sebelum 2 hari sebelum akhirnya perdagangan disuspensi itu karena ulah dari para investor asing juga yang redeem investasi mereka di Indonesia? Saya tidak mau mengatakan ulah, tapi tentunya mereka harus melakukan hal tersebut untuk katakanlah raise cash di negaranya. Tentu mereka harus melakukan penjualan di tempat-tempat lain. Jadi itu yang mereka lakukan. Itu dimulai dari situ. Tentunya karena penjualannya begitu jumlahnya besar, karena investor asing ini merupakan pemilik ataupun investor yang cukup besar di bursa kita, tentunya akan mempengaruhi kondisi ataupun kondite kinerja daripada bursa tersebut. Dan akibatnya tentunya investor lokal juga terpengaruh karena banyak yang katakanlah membeli saham juga dan terpaksa harus menjual karena kadang-kadang memang pembelian saham itu tidak hanya berdasarkan uang sendiri, tapi juga didasari oleh katakanlah margin trading. Artinya apa yang terjadi di lantai bursa itu tidak merefleksikan secara fundamental saham-saham kita, kinerja emiten kita, atau perekonomian secara keseluruhan. Betul, betul, itu betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari beberapa sales notes ataupun research notes yang kita lihat, kinerja-kinerja daripada emiten-emiten tersebut masih dalam keadaan yang baik sekali. Ini bisa terbukti dari katakanlah kita bicara ya mungkin ini Juni udah agak outdated ya, Juni punya statement ya, tapi September yang saya cukup banyak juga menanyakan kepada beberapa emiten masih termasuk baik. Tapi kalau kita lihat June yang sudah dipublikasikan itu growth-nya masih banyak. Dan sepertinya tidak dipedulikan lagi yang fundamental ini oleh para pelaku pasar ya? Ya, itulah yang dikatakan oleh Pak Eri tadi, takutnya pasar ini irasional. Tapi saya kira ini bukan soal irasional atau tidak, karena ini terjadi karena tadi yang saya katakan, yang dari likuidasi daripada akibat memang di luar negeri memerlukan dana, karena tentu kejadian subprime itu memerlukan dana di negaranya, itu dijual semua investasi di seluruh dunia. Makanya kita lihat seluruh dunia jatuh.
Baiklah, kalau begitu kita berhenti di situ, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog khusus menghadapi krisis global akan segera kembali.